Halo semuanya, kembali lagi hari ini dengan kami di Podcast Pemuda. Hari ini ada saya Gus Ade dan ditemani oleh Tasya. dan juga ada Pak Pendeta Bagus Heri. Halo teman-teman. Oke, hari ini bagaimana kabarnya Tasya? Kabar baik, sehat, cuman belum makan. Kenapa belum makan? Karena ada podcast. Oh. Jadi saking semangatnya tuh sampai lupa makan. Sampai lupa makan. Tapi ya. sekarang kerasa laparnya dikit. Oke. Gus Ade sehat Gus? Sehat sih. Sekarang lagi sehat-sehatnya karena hari ini juga ada podcast. Oke. Podcast ini membuat saya semangat sih Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta, Luar biasa. bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar saya baik. Dan hari ini ngomong-ngomong ya, saya memulai hari dengan olahraga. Oke. Apalagi rumah saya nggak jauh dari sawah, tapi rasanya segar. Mantap ya, memulai hari dengan olahraga sambil bersyukur kepada Tuhan. Eksklusif ya. Iya. Memulai hari dengan olahraga. Memulai hari dengan olahraga. Aku memulai hari dengan denger ocehan mama. Wah, Bangun gitu. Ayo Berarti- hari ini pembekalan KKN gitu. pembekalan KKN. Iya hari ini jadi Berat ya, berat. agak topi. berat ya memulai pagi. Baru bangun topinya gitu. sudah berat. Tapi semangat banget hari ini karena kita bakal bahas tentang topik jodohku ya, denger ya. Iya, dengar-dengar hari ini bakal ada podcast dengan tema jodoh. Apa itu jodohku Pak Pendeta? Jodoh itu ada banyak pengertiannya. Hmm. Karena kita orang Indonesia, kita lihat di KBBI dulu ya. Oke. Kamus Besar Bahasa, Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah di sana dikatakan jodoh itu adalah seseorang yang cocok dengan kita, yang bisa kita jadikan suami atau istri, pasangan. Oke. Itu menurut KBBI. Karena kita orang Kristen, pengikut Kristus, saya merenungkan definisi jodoh yang paling tepat untuk kita adalah seseorang yang kita ajak menikah. Itulah jodoh kita. Menikah atau kawin Pak Pendeta? Ya, di bahasa Indonesia memang bisa dikembangkan ya. Iya, perkawinan Ya, gitu ya. kalau di Alkitab sendiri seringkali jadi sinonim gitu. Oke. Tapi kalau di sekarang di keseharian kita seringkali pernikahan bicara soal upacaranya, pemberkatannya, kawinnya berbicara Perayaan soal gitu ya Pak Pendeta ya. ya, kawinnya berbicara soal sesuatu yang sifatnya barangkali biologis dan lain sebagainya. Oh gitu ya ternyata ya, baru tahu. baru tahu aja Tas ya. Enggak, jujur baru tahu. Kalau menurut Gus Ade, jodoh itu seperti apa Gus? Kalau menurut aku pribadi sih jodoh itu teman hidup sih juga. Karena Soulmate. iya, karena nanti jodoh itu yang akan menemani sampai aku tua nanti ya. Sampai mati enggak berarti? Ya tua dan mati kembali ke debu. Oke. Percaya jodohku di tangan Tuhan. Percaya sih jodoh tuh ditentukan oleh Tuhan, tapi tetap juga kalau kita nggak usaha sendiri nggak bakal ketemu jodohnya. Kalau saya sih Pak Pendeta ya, saya agak kurang setuju sih. Ya, nggak apa-apa. Mungkin karena kalau menurut saya memang Tuhan sudah siapkan ya. Iya. Tapi kalau kita usaha, tapi juga kadang tuh usaha tuh tidak membuahkan hasil gitu loh. Tidak selalu menuju ke jodoh yang itu gitu. Iya, kadang kita sudah Kadang berusaha tapi melengseng dikecewakan gitu ya. kan. Oke. Jadi artinya kan jodoh tetap di tangan Tuhan. Tuhan. Karena kalau kita usaha aja kan juga belum tentu sampai ke jodoh yang ditentukan Tuhan kan. Benar juga. Nah kalau menurut Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Jodoh di tangan siapa Pak Pendeta? Ya, memang pembicaraan soal jodoh di tangan siapa itu ramai ya. Ada yang bilang di tangan Tuhan, ada yang bilang kita harus usaha sendiri dan lain sebagainya. Ada di tangan orang tua Di tangan juga. orang tua. Atau yang lebih unik lagi, betul di tangan Tuhan. Kalau nggak diambil, tetap di tangan Tuhan terus. Ya. Tapi yang paling baik bagi saya adalah kita lihat di Alkitab. Ya. Coba ya kita buka sama-sama ya. Oke, boleh. Kalau Gus Ade buka yang versi perjanjian lama deh. Gus Ade. Oke, siapa pendeta? Kalau Tasya yang buka baru. yang perjanjian baru. Kalau yang perjanjian lama itu dari bilangan 36 ayat 6, Gus Ade ya. Siap. Bilangan 36 ayat 6. Kalau Tasya buka di surat Korintus ini. 1 Korintus 7 ayat 39b. 1 Korintus pasal 7 ayat 39b. Coba Gus Ade baca dulu. Oke. Ayat dari bilangan 36 ayat 6. Inilah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Ya.
Jadi di sana mereka boleh kawin dengan siapa saja. Ini perkawinan dan pernikahan sinonim di sini ya. Ya. Oke. Apalagi zaman dulu kan budaya patrilineal sangat kental sekali. Jadi para perempuan itu menunggu ditembak gitu loh. Iya. Kalau zaman Sampai sekarang juga masih ada begitu beberapa yang begitu Pak Pendeta. Rahasia begitu ya. Saya sih berusaha. Berusaha. Walaupun kode-kodean itu sudah dari dulu loh. Naturnya manusia itu yang berpasangan itu pada umumnya ya. Memang pasti ada kode-kodenya. Gitu. Nah, tetapi zaman dulu cenderung pria yang mengatakan cinta. Dan anak-anak Selafehan yang semuanya perempuan itu boleh kok memilih siapa saja. Oke. Siapa saja asal mereka itu satu iman, satu suku, satu bangsa. Di perjanjian lama. Berarti bukan siapa saja. Ada frame-nya tetap ya. Ada pengerucutannya. Ada koridornya. Ada koridornya. Oke. Ada kebebasan, ada koridornya. Ada koridor. Kebebasan dalam batas-batas tertentu. Iya. Satu iman, satu suku, satu bangsa. Perjanjian lama ini kita hukum bilangan. Iya. Coba yang perjanjian baru dibaca dong. Kalau perjanjian baru dari 1 Korintus 7 ayat 39b, betul. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, untuk kasus kita barangkali sebagai anak-anak muda, gitu, kita potong di tengah lah ya itu. Ia boleh kawin dengan siapa saja, asal ia adalah seorang yang seiman, Percaya. orang yang percaya. Jadi di perjanjian baru yang primer itu adalah seiman. Ya, tentu saja lawan jenis harus ya. Seiman, lawan jenis itu yang primer. Soal sesuku, sebangsa itu sekunder. Boleh iya, Opsional. boleh tidak. Opsional. Pilihan. Jadi jodoh di tangan siapa Pak Pendeta? Saya tidak suka memakai istilah di tangan siapa. Oke. Pilihan Saya lebih suka- siapa gitu? Saya lebih suka memakai istilah yang lebih praktikal. Jodoh itu harus kita usahakan. Karena kita yang harus memilih. Karena kita yang bertanggung jawab. Siapa yang memilih, dia yang bertanggung jawab. Tetapi Tuhan itu baik. Dia memberikan koridor, dia memberikan rambu-rambu petunjuk, dan Tuhan memelihara kita. Berarti jodoh itu tidak di tangan Tuhan ya? Pilihan kita, tetapi Tuhan memberkati pilihan kita gitu ya? Saya lebih suka pakai istilah begini. Kita diberi kehormatan oleh Tuhan. Otoritas Tuhan gitu memberi ya? kehormatan kepada kita untuk memilih Oke. jodoh. Jadi Tuhan kita kan harus maha kuasa, benar-benar. tapi Tuhan memberi kita kehormatan untuk memilih. Jadi gunakanlah kehormatan. Jadi harus bertanggung jawab, Bertanggung ya, jawab, berani menggunakan otoritas itu ya. Udahkah kamu bertanggung jawab? Sejauh ini sih masih gimana ya bilangnya? Masih setengah-setengah. Kadang-kadang saya tidak bertanggung jawab dengan yang saya pilih. Kadang-kadang saya bisa bertanggung jawab. Nah ini juga sesuatu seringkali jadi permasalahan Pak Pendeta. Karena meskipun kita banyak ya punya teman atau lingkungan di gereja gitu ya, tapi terkadang dengan kebebasan ini seringkali kita suka salah pilih mungkin ya, begitu ya bahasanya ya. Jadi tidak mungkin berpacaran atau tidak memilih yang seiman gitu ya, yang tidak satu agama gitu atau cinta beda agama. Ini sebenarnya gimana sih Pak Pendeta kalau menurut Pak Pendeta melihat hal ini gitu? Ya, memang ini salah satu fenomena yang ramai juga ya. Baik di kalangan anak-anak muda ataupun juga orang yang sudah terlanjur menikah dengan mereka yang beda agama kan begitu. Ya, firman Tuhan sendiri sebenarnya memberikan suatu ketegasan sekali bahwa pasangan kita itu memang harus seiman di dalam pernikahan. Kalau pacaran ini kan sebenarnya belum bisa dikatakan berjodoh ya. Belum bisa. Oh berarti pacaran nih masih boleh untuk nyari yang tidak seiman? Apa harus tetap seiman gitu? Seru juga. Harus yang seiman. Seru. Nah pacaran itu boleh nggak sih dengan yang nggak seiman kan itu jadinya pacaran. seru juga. Tapi biasanya nih excuse-nya nih karena cinta monyet. Betul. Iya kan? Oh belum serius kok gitu. Yang jelas Alkitab tidak bicara soal pacaran itu salah. Alkitab tidak bicara soal pacaran. Alkitab bicara soal pernikahan. Apa sebabnya? Karena pacaran itu budaya. Zaman dulu nggak ada orang pacaran. Jodoh itu sangat dipengaruhi oleh orang tua.
orang tua sebagai pihak sudah berpengalaman dalam suka duka hidup berkeluarga menikah dia akan memilihkan jodoh kepada atau bagi anak-anaknya. Zaman dulu tuh begitu. Nah, ketika kita masuk ke zaman yang katakanlah lebih luas, lebih bebas, muncullah budaya pacaran gitu. Yang jelas pacaran tetap pra pernikahan kan begitu. Dan pacaran belum menentukan jodoh yang mutlak Belum siapa. serius ya gitu ya. Sehingga pacaran itu tetap lampu kuning sebenarnya. Baik Hati-hati. dengan yang seiman maupun yang tidak seiman. Lebih kuning lagi. Ya, lebih kuning lagi, Lebih cenderung kuning lagi. merah gitu. Cenderung merah. Orange ya. Tapi disitulah perannya. Kalau misalnya yang sudah seiman, puji Tuhan. Ya, tinggal saling kenal, apakah memang lanjut atau tidak. Oke. Tapi yang tidak seiman, apakah mau ikut Yesus apa enggak? Itu dipastikan. Ya. Kalau dia mau ikut Yesus, terus lampu kuning sampai pernikahan. Kalau bisa dibaptis sebelum menikah. Tapi kalau dia tetap nggak mau ikut Yesus, maka lampu kuning berubah jadi lampu merah. Gitu. Tapi ada aja yang bandel nih Pak Pendeta, sering saya lihat ya. Ada aja sih. Karena masih muda, karena itu masih jiwa muda ya. jiwa bandel itu masih kuat sekali loh Pak Pendeta itu. Biasanya mereka udah mulai serius dan biasanya excuse ya atau apa ya istilahnya. Pokoknya mereka tuh menormalkan gitu dengan toh Tuhan itu satu gitu. Betul, Tuhan itu satu. Masalahnya Tuhan yang disembah itu menyatukan kalian kan? Karena agama itu kan fondasi yang fundamental dalam hidup seseorang. Apalagi di negara-negara timur, termasuk Indonesia. Beda agama itu berat terus terang. Karena saya juga lahir di keluarga yang beda agama. Berat sekali teman-teman. Ingin tahu beratnya seperti apa? Coba tanya keluarga-keluarga yang sudah membangun keluarganya beda agama. Berat apa tidak? Ya. Orang bijak kan belajar dari pengalaman orang lain. Iya, Betul. Tapi orang bebal nggak mau belajar. Masa bodoh dia. Masa bodoh, jadi belajarlah. Sulit. Oleh karena itu kembalilah ke firman Tuhan. Kita buka juga ya, ada loh firmannya itu. Oke, di mana? Mengenai koridor dari Tuhan. Saudara seperti apa? Yang seiman yang pertama. Coba sama-sama kalian buka dari 2 Korintus 6 dan 14 sampai 16. 2 Korintus 6 Ayat 14 sampai 16. Bu Sandi baca yang 14 deh. Oke. Masih sudah ketemu? 14 sampai 16 ya. Iya. Oke, saya mulai dari ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Oke, lanjut. 16 Tasya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Amin. Jadi sulit teman-teman. Persatuan itu kan bukan hanya persatuan tubuh ya. Iya betul. Orang menikah kan jadi satu daging, artinya satu tubuh. Kemudian satu jiwa, Satu pikiran. satu perasaan. Iya betul. Yang lebih dalam lagi yang Tuhan kehendaki satu roh. Karena kita sama-sama yang percaya itu mempelai Kristus. Kalau kita bisa bersatu dalam ketiga hal ini, betapa kuatnya pernikahan itu. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Ya. Tuhan itu sebenarnya punya rencana yang baik sekali. Kalau kita mau mengikutinya. Masalahnya kan kadang-kadang orang bandel tadi, kata Gusdi sama Tasya ini ya. Tapi kalau kita hari ini mendengar podcast ini, baiklah kita mempertimbangkannya. Betul ya teman-teman ya. Ingat teman-teman. Oke. Kedua, memang pilihan Tuhan berikan kehormatan kepada kita. Kan gitu. Dia boleh kawin dengan siapa saja. Dia boleh menikah dengan siapa saja. Asalkan orang itu adalah seorang yang percaya. Kan begitu. Yang ketiga, apalagi sepadan. Sepadan itu apa sih? Lawan jenis. Harus laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kemudian dewasa.
Dewasa itu nggak hanya berbicara soal fisiknya saja sudah dewasa, berusia tertentu gitu ya. Tapi apakah pikirannya dewasa? Gitu. Karena kalian harus berjalan bersama nantinya. Bahkan di pacaran pun berjalan bersama-sama juga belajar gitu. Bisa nggak saling melengkapi? Bertanggung jawab. Pacaranlah, menikahlah dengan orang yang bertanggung jawab. Karena makin lama tanggung jawab makin besar. Pacaran punya tanggung jawab kan? Perhatian, waktu, hak bicara, hak kewajiban mendengar, betul. kebersamaan, Penyelesaian masalah tertentu, juga. dia belajar menyelesaikan masalah. Kemudian juga apalagi bisa diajak berkomunikasi, berbicara dengan baik. Iya, betul. Karena namanya manusia ya. Salah satu keunggulan kita sebagai manusia adalah kita itu bisa bicara. Sehingga masalah yang kompleks bisa kita uraikan. Kekusutan bisa kita uraikan sehingga menjadi lebih jelas dan jernih. Pasangan yang bisa berbicara, berkomunikasi, berbahagia sekali. Betul Pak Pendeta. Nah, tapi masalah komunikasi ini juga salah satu problem ya, dilema dalam sebuah hubungan ya. Betul sekali. Terutama karena ada perbedaan pasti ya gaya komunikasi perempuan dengan laki-laki kan. Pasti. Iya kan? Pasti Ya, ada pasti. perbedaan kan. Benar. Jadi seringkali disinilah timbul salah paham. Nah, salah paham ini sering juga pada akhirnya menjadi pucuk ya atau awal dari hubungan yang tidak sehat. Benar. Mulai dari silent treatment, kalau marahan tuh diem gitu Pak Pendeta. Ngambek gitu, tapi ngambeknya tuh perang dingin bisa sampai seminggu gitu. Seminggu nggak kontak-kontakan. Ada, gitu. pasti ada yang hubungan-hubungan seperti itu. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Pendeta kalau kayak gini? Iya, itu kan proses ya. Oke, Namanya proses, seseorang belajar mencocokkan dirinya. Walaupun jodoh dikatakan orang yang cocok, kan nggak semuanya cocok 100%. Mungkin di bagian-bagian tertentu cocok banget gitu ya. Cara makannya sama, suka makanan pedas misalnya gitu ya. Tapi rupanya punya hobi yang berbeda bisa jadi. Atau punya prioritas yang berbeda. Ada yang suka perencanaan jangka pendek, ada yang suka perencanaan jangka panjang gitu. Yang satunya bilang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dia bilang untuk besok. Untuk besok bagaimana? Bulan Iya, depan betul, bagaimana? betul. Dan lain sebagainya. Nah, gitulah gunanya pacaran sebenarnya. Saling lebih Belajar mengenal gitu. berkomunikasi. Karena komunikasi ini proses. Kita mengerti bahasa seseorang itu proses. Oleh karena itu dalam pacaran, kalau kalian pacaran gitu ya, belajarlah ngobrol. Belajarlah ngobrol. Tidak harus ngobrol tegang-tegang selalu, ya. Ngobrol yang rileks. Kalau sudah mulai akan panas, apakah mau dilanjutkan atau kita cooling down dan lain sebagainya, itu wajar saja. Tapi yang jelas Tuhan kan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, perlakukan juga orang lain dengan baik. Kalau kita ingin didengarkan, dengarkan juga orang lain. Ingin dihormati, hormati juga orang lain. Ya, berarti memang sepadan itu penting ya. Penting, benar-benar penting. Belajar saling memberi. Jadi cinta tidak kasih. ada yang lebih memberi atau lebih menerima gitu ya. Nggak ada yang aku lebih cinta nih sama kamu. Sering enggak, pasti gitu. ya Gus ada gitu ya. Sering gitu. Perdebatannya kadang-kadang dari hal kecil seperti itu jadinya jadi besar kayak gitu. Merasa lebih mencintai, merasa lebih memberi gitu ya. Benar. Nah, yang penting dalam perdebatan adalah apa itu fundamental apa enggak? Iya, Ini masalah yang sangat prioritas primer apa gitu ya enggak? Pak ya. Kalau itu masalah yang tidak primer, enggak apa-apa. Biasa aja. Marahan untuk hal-hal yang tidak primer, biasa saja. Orang sudah menikah pun juga begitu. Saya kan sudah menikah nih. Masalah yang tidak primer biasa aja kok. Ribut sedikit enggak apa-apa. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah apakah ini masalah primer atau bukan? Oh, ini penting. Gitu. Itu aja bedanya. Dan tipsnya bagi saya ya, kita ini walaupun membangun hubungan, jangan lupa hubungan kita di dalam Tuhan Yesus. Itu apa? Saudara di dalam Tuhan. Oh, saya sedang ribut dengan saudara saya. Saya selalu berpikir seperti itu. Ya, berhubung istri saya yang lebih muda dari saya. Saya mengatakan dalam hati saya, wah saya ribut dengan adik saya hari ini. Gimana ya? Namanya ribut dengan saudara, nggak mungkin ributnya lama-lama. Nggak punya saudara kan di rumah minimal sepupu lah. Karena mungkin ributnya sampai kita berhenti bersaudara. Iya betul. Tidak mungkin putus. Putus hubungan darah mungkin juga. Mungkin. Nah, mengingat hubungan kita di samping hubungan asmara gitu ya, ada hubungan persaudaraan. Itu akan membuat hubungan kita lebih stabil. Itu tips praktis dari saya.
Tapi itu benar juga sih secara prinsip. Berarti kalau boleh nih aku simpulin ya, yang paling penting dalam topik jodohku ini adalah kita harus cari orang yang sepadan. Yang percaya Pak Pendeta ya, orang percaya, orang yang seiman. Itu yang paling penting. Paling penting. Berikutnya adalah kita harus memperbaiki ya hubungan dengan pasangan itu sama-sama saling respect. Ya, saling menghargai dan menganggap seolah-olah dia adalah saudara ya. Karena saudara dalam iman kan. Karena kita seiman kan. Iya, kita seiman. Ya, berarti dengan itu ya semoga hubungan akan semakin lebih ini ya Pak Pendeta ya. Berkenan lah paling tidak di hadapan Tuhan. Jadi langgeng gitu ya. Ya, kita memang tidak berharap gonta-ganti pasangan. Iya, betul. Saya kira tidak ada yang berharap seperti itu. Pasti. Kalau harus pacaran lebih dari sekali ya, memang kondisinya begitu. Rupanya pertama kita hanya sekedar cinta monyet barangkali. Kita setelah berkomunikasi cinlok. Ya, setelah berkomunikasi kok rasanya kita sulit nyambung ya. Susah saling melengkapi daripada dipaksakan sekali. Mungkin kita pikirkan lagi ya, wajar saja sebenarnya. Tapi semakin matang, semakin dewasa kita, saya kira kita akan semakin cakap untuk menentukan pilihan. Lebih matang ya, lebih dewasa. Ya, lebih matang, lebih dewasa. Gimana guys? Sudah lebih plong? Sudah mulai ada tergambarkan? Iya, sudah mulai tergambarkan sih. Gimana cara kita memperlakukan jodoh juga, jadinya kita bisa tahu bahwa seperti yang tadi dibilang oleh Tasya, jadinya semakin kesini kita semakin bisa memperlakukan teman hidup kita. Oke, mungkin kita belum sentuh itu ya. Iya. Excuse daripada orang-orang yang mengatakan aduh sulit berpacaran dengan yang seiman. Mungkin karena kondisi lingkungannya. Beberapa teman-teman di pedesaan ya mengatakan yang Kristen cuma saya aja. Ya ada cowok yang Kristen di sini. Lalu bagaimana? Yang gitu. Atau di sisi lain yang di tempat yang banyak orang Kristennya kok yang Kristen ini agak sulit ya. Belum ya, saya merasa kok agak kurang diterima atau merasa kurang nyambung. Sering nyambung sama yang enggak seiman. Gimana sih sebenarnya ini? Ya. Gimana tuh? Kalau pengalaman kalian gimana sih? Kalau Tasya sendiri ya melihat seperti tidak hanya di desa saja Pak Pendeta ya, teman-teman juga di Badung kota dan sekitarnya juga pasti karena terlalu banyak pilihan biasanya. Kalau di kota terlalu banyak pilihan. Iya, terlalu banyak pilihan dan biasanya orang-orang yang entah kenapa ya, orang-orang yang beda agama itu lebih menarik gitu. Entah dari appearance-nya, penampilannya atau mungkin dari attitude-nya gitu ya. Ada aja celah-celah tertentu kayak gitu. Godaan tertentu. Kalau Tasya pribadi punya pengalaman cinta beda agama, cinta beda agama ya. Siapa tuh? Cinta beda agama ya bermula dari situ gitu. Dari terlalu banyak pilihan, kemudian pada karena gini juga sih selain itu kalau boleh Tasya sharing ya, karena kan kita terbiasa ya dengan teman-teman di gereja, kami tumbuh bareng-bareng dari sekolah minggu hingga remaja pemuda sehingga agak aneh gitu ya. Iya, karena udah seperti saudara gitu. Jadi ketika harus punya hubungan lebih gitu dengan teman di gereja gitu aneh gitu Pak Pendeta, canggung gitu ya. Karena ikatannya tuh sudah berbeda gitu seperti saudara. Iya, betul. Gus ada gimana Gus? Kalau saya pribadi sih juga pengalaman pribadi nih ya sebenarnya Pak Pendeta. Dulu saya sempat menjomblo nih sebenarnya Pak Pendeta. Semua orang juga sempat jomblo. Iya itu dah. Saya sempat menjomblo lumayan lama nih Pak Pendeta, cukup lama. Nah di sana tuh saat proses memilih, awalnya saya mencoba untuk mendekati wanita-wanita di KPB. Saya sampai berusaha untuk nge-search setiap pemuda Kristiasa Instagramnya gitu. Di following ya? Iya, tak cari langsung followingnya tak buka. Saya cari gitu. Ini ada satu nih kayak gitu. Saya pilah-pilah dulu. Kemudian saya coba chat gitu. Dan ternyata tidak ada respon Pak Pendeta. Iya, tidak ada respon sama sekali. Saya coba DM. Mungkin udah punya pacar kali. Iya, bisa jadi. Selama jalur kuning belum melengkung, masih ada usaha. Benar. Iya. Dan di sana saya hampir saja melirik yang lain yang tidak seiman, karena yang tidak seiman malah lebih respect ke saya kayak gitu, malah lebih menerima saya, kayak maksudnya saya chat dia lebih merespon kayak gitu, lebih mendengar saya. Jadinya di sana saya hampir memilih
yang tidak seiman, tapi untungnya Tuhan mungkin membukakan jalan kepada saya Pasti. untuk menemukan teman hidup saya. Belum teman hidup sih, masih teman-teman berpacaran. Teman dekat. Tapi rata-rata kalau boleh sharing ya dari pengalaman Gusti dan Tasya, kami sama-sama dapat hubungan itu dari kegiatan pemuda. Iya, benar. Ya, jadi sekali dekat dengan seseorang karena juga lokasi ya. Iya, benar. Cinta lokasi itu sangat berpengaruh. Waktu menentukan. Iya. kalau tadi kan kita sudah bahas ya tentang dari cinta beda agama, terutama kita udah bahas secara dalam ini Pak Pendeta ya, terutama dengan bagaimana permasalahan-permasalahan di pemuda seperti ini gitu. Mungkin terakhir nih Pak Pendeta, ada nggak sih pengingat atau tips gitu? Gimana caranya supaya teman-teman pemuda tuh tidak sampailah meninggalkan Tuhan untuk cinta? Ya, kita kalau betul-betul mengecap keindahan Kristus ya, keindahan Tuhan Yesus Kristus, pasti tidak akan mau pergi dari keindahan itu, benar nggak? Kita pengen mengecap indahnya hadiratnya, kuasanya, kasihnya aja, betul? Nah kalau itu yang sudah dirasakan, saya yakin kita pasti rindu banget, terus cari yang seiman. Iya. Tapi kalau lingkungan begitu sulit, bagaimana? Iya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pasti Yang ada penting aja. kita sungguh-sungguh nak mau mencari. Oke, berarti Bukankah sungguh-sungguh firman ya Tuhan? Ya, berkata carilah, maka kamu akan mencari, mendapat. Mendapat. ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan dibukakan. bagi orang yang meminta mendapat, ya kan? Minta, kemudian cari, dan ketuk. Artinya tekun gitu. Ya. Memang apapun yang baik pasti mendapat perlawanan kok, dari dunia maupun juga dari si jahat. Makanya kalau kita tahu kehendak Tuhan adalah damai sejahtera, kita berpasangan dengan yang seiman, jangan menyerah. Kalau Tuhan saja menghendakinya, mengapa saya give up? Mengapa saya menyerah? Oke. Banyak orang menyimpulkan situasinya sebagai kehendak Tuhan, belum tentu. Firman Tuhanlah yang adalah kehendak Tuhan. Oke. Kalau kehendak Tuhan seiman, kejarlah. Kan dunia nggak selebar daun kelor kan. Yang penting nih sebetulnya adalah bertekun terus ya, berusaha ya, berusaha. mencari sampai pada akhirnya mendapat, ya. Dan tidak mesti satu GKPB, Iya, benar. bisa dari GKPB lainnya atau saudara seiman dari gereja lain. Nggak apa-apa. Yang penting seiman. Ya, jangan sampai kita kehilangan kebersamaan, menikmati keindahan Kristus. Oke. Betul Tuhan nggak meninggalkan kita, tapi damai sejahtera yang kita rasakan, perasaan-perasaan kita cenderung sulit nanti, sedih, kecewa, negatif kalau tidak menikmati Kristus bersama-sama. Oke. Jadi teman-teman ya, pemuda semua yang hari ini nonton podcast ini, mulai dulu ya dari pertama berusaha. Berusaha dulu deh gitu ya. Jangan banyak alasan ya. Jangan banyak alasan mending ini mending gitu. Ya, jangan ya. Jangan. Pokoknya berusaha aja, cari terus sampai dapat dan jangan lupa didoakan. Betul. Ya, karena kalau udah beda, segalanya akan susah, terutama akan menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam. Ya nggak, Gus? Benar sekali. Oke, jadi itu dia hari ini podcast kita tentang jodohku, dan semoga dari podcast ini kita sama-sama belajar tentang lebih bergaul dengan lebih baik ya, dan terutama bisa sama-sama cari yang sepadan. Jangan kemana-mana, terus di beberapa kesempatan lainnya tentu kita akan membahas lagi topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe PP Kristiase, like dan komen. Sampai ketemu. Bye.